Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk yang menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini saya berada di program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa dan saya akan mewawancarai sekretaris program studi ya, Dokter Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Bapak Wayan Ridem. Dia juga pengamat hukum. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan topik kita, mungkin aspek hukum dari OTT terhadap pendesa adat Brawl. Nah, ini aspek hukumnya seperti apa dan apakah sudah tepat langkah kejaksaan dan bagaimana next ke depannya terkait dengan posisi desa adat ini dalam perspektif hukum. Kan sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Tut, Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun berada. Ya, gimana kabar, sehat? Astungkare diberikan kesehatan, karena pun suasananya cukup gerah dan panas ya. Panas ya. Gara-gara kasus OTT juga. Nah, kemarin sebagai pengawat hukum, gimana melihat kasus seorang berdesa adat di OTT kejaksaan? Gimana nih perspektif hukumnya? Tentu yang pertama saya prihatin di tengah-tengah adanya sebuah penguatan terhadap eksistensi desa adat. Pertama melalui Perda nomor 4 2019, kemudian ada pengakuan secara nasional hukum negara melalui Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang Provinsi Bali, di mana pada pasal 6 mencantumkan terhadap karakteristik Bali, keberadaan desa adat dan subak. Nah, kembali tentu dalam konteks terjadinya viral berkaitan dengan OTT, tentu role model yang tidak baik. Contoh yang tidak baik, karena bagaimanapun dalam konteks OTT tentu dari perspektif hukum sebenarnya tidak dilakukan ujuk-ujuk, tetapi ada proses yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki kewenangan dalam ini kejaksaan. Artinya apa? Kita melihat ada dimensi sebuah dugaan yang sekiranya tidak tepat dilakukan oleh tokoh adat, kalau boleh dikatakan. Karena di Bali kan ada dualisme pemerintahan desa, desa dinas dan desa adat. Nah, terutama desa adat eksistensinya kan ada 1493 Pak. Sedangkan desa dinas cuma 778 dengan kelurahan. Artinya apa? Pratata berkaitan dengan desa adat, terutama juga bermuara kepada strukturnya, prajuritnya lebih banyak daripada pemerintahan desa. Oleh sebab itu kita tahu juga desa adat dalam keberadaannya sangat dinantikan dalam kerangka memperkuat terhadap eksistensi Bali. Karena Bali itu berlandasan terhadap budaya dan lingkungan. Budaya dalam konteks istiadat, agama, tradisi, kearifan lokal. Kalau misalnya lingkungan kita tahu bahwasanya lingkungan kita penuh dengan residual magis. Ya. Ada niskalenya, sehingga betaksu kalau itu orang. Nah, dengan demikian kan harus dikelola, di manajemen dengan baik. Tetapi ujung-ujung ada sebuah kasus hukum OTT ini cukup melihat bagi kita di satu sisi prihatin, namun di satu sisi juga sebagai sebuah koreksi bersama dalam kerangka tidak lagi munculnya model-model yang sedemikian, karena dapat mendisgrade desa adat yang sedemikian untuk di Bali memiliki kekuatan masif dalam kerangka menjaga Bali dari berbagai perspektif, terutama adat, budaya, dan juga benturan-benturan internasional yang sekarang sangat berpengaruh terhadap pembangunan Bali, karena Bali bagian dari destinasi wisata dunia. Pak Ridem, Pak Wayan, kalau kita melihat bagaimana seorang berdesa adat gitu, seolah-olah ini kan dugaannya pemerasan, dia katanya bisa mengurus perizinan. Apakah dalam perspektif hukum Perda 4, kemudian Undang-Undang 15, seorang pendesa adat tuh punya kewenangan tidak sampai ke persoalan perizinan sebuah tempat bagi investor sebenarnya? Tentu ada dimensi dua hal ini. Pertama, kalau itu dilakukan benar karena proses dugaan tanpa bermaksud menghalangi presumption of innocence, jadi asas praduga tak bersalah. Tetapi kalau itu dilakukan ini menunjukkan ada sebuah penyalahgunaan wewenang. Iya, karena konteksnya dalam dimensi proporsional prajurit itu kan yang berhubungan dengan pembangunan adat, budaya, tradisi, dan barangkali menyentuh keagamaan, karena pun ada PHDI lain sebagainya. Kalau betul ini dilakukan,
tentu nanti penyidik yang akan mengembangkan karena nampaknya tidak berdiri sendiri kalau demikian janjinya kan. Yang kedua juga tentu kalau kita cermati dari aspek perizinan itu kan dalam konteks hukum administrasi pemerintah negara atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan itu. Bendesa adat nggak punya kewenangan. Bendesa adat tidak ada, tapi dengan dalih punya akses kan bagian daripada mereka menyalahgunakan kan. Apalagi dinamika yang ada sudah mengkait-kaitkan merambat kepada tokoh-tokoh atau pada orang-orang tertentu. Ini barangkali jaksa akan senantiasa dengan kewenangannya mencoba mengelaborasi lagi terhadap sejauh mana barangkali hubungan-hubungan yang dianggap bersentuhan dengan persoalan perizinan. Kalau lihat dari janji-janjinya, apakah mereka lifestyle-nya ya orang yang pembohong, ini jadi akan bermuara kepada pencitraan prajurit desa adat secara umum. Mohon maaf ini. Kan selama ini kita tahu kalau ada sebuah model yang ini muncul bisa saja persepsi publik ini seolah-olah semua prajurit begitu, kan tidak demikian. Ini kan oknum. Tetapi opini publik kan sedemikian rupa, apalagi masifnya dengan media sosial yang sedemikian marak. Ini menjadi persoalan, Pak. Ya, mendiskreditkan desa adat. Iya, dan menurunkan derajat daripada keberadaan desa yang begitu mulia, di dalamnya ada nilai-nilai religius. Ini yang barangkali kalau kita sepakat bahwa ini sebenarnya ulah oknum. Iya. Saya sepakat ini oknum menyalahgunakan baik itu atas nama desa adat dan juga kalau terkait dengan perizinan kan konteksnya tidak ada kewenangan. Ini harus jelas di posisinya. Oke. Baik. Persoalan yang berikutnya yang muncul adalah ketika OTT dilakukan oleh kejaksaan. Iya. Sudah tepatkah ini? Karena bendesa adat kan bukan penyelenggara negara yang mengatakan begitu. Tapi kejaksaan mengatakan karena dia menerima insentif, menerima gaji dari APBD dari 300 juta tiap tahun yang ada bagiannya untuk ini kemudian dianggap penyelenggara negara. Iya. Penanganannya tepat tidak ditangani oleh kejaksaan? Yang pertama dalam konteks ini dilakukan OTT kan bagian dari tidak merupakan hal yang adat penuh. Pertama persoalan pembangunan perizinan bagian daripada pelayanan publik, di dalamnya ada menyangkut terhadap keberadaan masyarakat yang menyangkut terhadap setiap orang warga negara Indonesia bahkan negara asing. Kalau memang dia tunduk kepada hukum di Indonesia melakukan usaha, tentu dia harus juga menyesuaikan terhadap adaptasi hukum di kita. Artinya secara hukum formal menentukan dalam konteks hukum namanya ada hukum formalnya, mekanismenya, prosedurnya harus ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Dalam konteks materialnya ini kan dilakukan OTT dan OTT ini seorang prajurit ada merupakan subjek hukum. Subjek hukum itu kan pendukung hak dan kewajiban. Nah, ketika dia misalnya sebagai prajurit harus berkewajiban menjaga tatanan berkaitan dengan eksistensi sebagai prajurit dan kelembagaan. Jangan sampai melakukan, mohon maaf kalau betul ini, melakukan gratifikasi, apakah menjanjikan sesuatu yang bukan kewenangannya. Ini barangkali sangat tidak tepat yang dilakukan oleh seorang tokoh. Dan ini menjadi presiden buruk ketika nanti begitu desa adat yang senantiasa sudah mencari bentuk dan memiliki fungsi penguatan akan mendiskredit. Saya khawatir nanti akan terjadi distrust terhadap kelembagaan daripada desa adat di Bali. Sudah tepat ya berarti OTT melakukan kejaksaan? Iya, sudah tepat karena dari aspek hukum kan tentu yang pertama bukan persoalan juga seorang kepala desa itu menerima gaji lain sebagainya, tapi perilaku yang dia menjanjikan terhadap proses perizinan yang bukan kewenangannya, apalagi disertai dengan uang itu tadi kan. Kan jadi terkait dengan persoalan perizinan yang bisa jadi di sana juga melibatkan oknum-oknum aparat negara juga. Aparat negara. Nah, artinya kan jaksaan mungkin nanti mengembangkan kasus karena ini. Kalau sampai dengan persoalan perizinan dengan tidak ada kewenangan, saya pikir ini akan menyeret oknum-oknum barangkali atau lembaga-lembaga yang memang terkait. Mari kita buktikan, tentu ini sekali lagi sebagai sebuah presiden bagus dalam kerangka law enforcement, sehingga harus kita dukung ini sehingga tidak akan muncul lagi perilaku attitude prajurit atau tokoh adat yang ada di Bali itu melakukan sesuatu yang kurang patut dan patuh
Kalau dalam perspektif hukum adat, itu ada 3 hal, Pak. Pertama patut, yang kedua patuh, yang ketiga laras. Kan tidak patut dia dalam kerangka untuk memiliki kewenangan perizinan. Tidak patuh terhadap apa yang mesti dilakukan, integriti seorang prajurit di sana. Laras itu tentu dalam konteks apa yang selama ini kebiasaan yang sudah diakui, bahwasanya apakah itu gratifikasi dalam kelompok aturannya undang-undang korupsi, ini sesuatu yang barangkali terlalu, kira-kira begitu ya. Terlalu. Ya. Tapi kita bicara tentang what next gitu katakanlah, karena kan mau tidak mau ini sudah memberikan dampak yang negatif lah. Negatif ya, bagi pencitraan. Desa adat yang sedang dikuatkan oleh pemerintah. Apa yang mesti dilakukan oleh apa itu MDA, kemudian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Bendesa Adat, komunitas-komunitas, apa yang mesti dilakukan ke depan ini? Ya, tentu untuk mengembalikan lagi citra gitu kan. Pertama menjadi sebuah introspeksi secara bersama-sama. Karena sejatinya kalau kita cermati di dalam undang-undang baik itu Perda, sejatinya di sana sudah diatur menyangkut pembinaan dan pengawasan. Artinya ada tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks barangkali ada bantuan-bantuan dari pemerintah, kemudian dalam konteks pembinaan mental, perilaku, ada Majelis Agung di provinsi, ya bersinergi dengan kelembagaan-kelembagaan lainnya. Sebenarnya tentu harus melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang lebih masif lagi, bahwasanya pertama itu sesuatu yang tidak boleh, bahasa hukumnya adalah dilarang. Ketika dilarang itu siapapun tidak boleh untuk melakukannya. Yang kedua, untuk lebih masif lagi menggunakan tangan-tangan, terutama pemberdayaan masyarakat adat dengan misalnya majelis yang ada di tingkat kabupaten, stakeholder lainnya barangkali, NGO yang berkelibat terhadap masalah adat dan sebagainya, untuk bersama-sama mempermulakan terhadap apa hal yang perlu disosialisasikan. Yang kedua, apalagi menyangkut terhadap kewenangan, lebih kepada memberikan sebuah edukasi kepada semua pihak. Kalau itu tidak ada kewenangan, barangkali termasuk publik, masyarakat yang berkepentingan terhadap perizinan, sesuatu yang salah kamar. Sehingga kalau salah kamar, saya khawatir nanti akan dampaknya lebih banyak kepada masalah kerugian. Ya, ini penting, artinya siapapun yang melakukan investasi ke Bali harus tepat. Ya, tentu di sini peran daripada pemerintah daerah, Majelis Agung provinsi, kabupaten, stakeholder lainnya, OPD terkait mampu membuat perumusan dalam rangka memformulasi sebagai sebuah pertama menyangkut terhadap edukasi, penjelasan, keterangan yang bersentuhan dengan pembangunan di Bali, siapa berbut siapa, lembaga siapa yang berwenang dan lain sebagainya. Ini harus jelas, apalagi sekarang dengan media sosial yang begitu masif, sedemikian rupa semakin intens mengingatkan semua pihak. Kalau kita dibeli tan saya gitu ngima pikeling, tan radat, jadi tidak kita berhenti untuk mengingatkan, untuk kita smart semua pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Saya khawatir secara umum Bali ini akan dirugikan oleh ini, tetapi harus kita bangkit karena ini sebagai sebuah koreksi bersama. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Tut Rajang ya. Penjelasannya yang sudah cukup lugas gitu ya dari perspektif hukum. Tapi yang saya garis bawahi bagaimana kita ke depan harus bangkit ya. Tidak boleh langsung stagnan gitu ya. Kehilangan semangat gitu ya kira-kira. Tetap desa adat diperkuat, tapi instansi terkait MDA kemudian PMA melakukan berperan edukasi pembinaan, pengawasan. Baik, terima kasih. Demikian dari Postok kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.